Jadi ini saya bawa jersey yang ada di belakang ini 5 itu 5 jersey yang semuanya mewakili sejarah timnas di final. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tops, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kali ini bersama gue Aryo Sanjoyo. Apalagi kalau bukan di podcast, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Buat teman-teman pengkolektor jersey atau mungkin penikmat jersey, khususnya jersey timnas Indonesia, mungkin gak asing lagi dengan beliau. Kita langsung aja perkenalkan Mas Budi Prastio. Siap. Woi. Selamat sore apa siang ini? Ini pasti pagi, siang, sore, malam Mas. Karena orang nontonnya kan bisa pagi Bisa kapan sambil aja. tidur gitu. Mas, sebelumnya makasih udah mau datang jauh-jauh Siap, nih sama-sama, ke Mas. antah berantah di Depok. Untuk ketemu kita nih buat ngobrol-ngobrol terkait jersey tim nasional Indonesia. Kebetulan sekarang lagi AFF ya Mas ya. Iya benar. AFF dan tim nasional kita sudah sampai ke semifinal. Nanti mungkin saat podcast ini tayang bisa jadi alhamdulillah udah sampai final atau mungkin udah juara gitu. Amin. Nah sekarang kita pas kita take podcast ini masih menuju semifinal akan lawan Vietnam. Mas Budi, boleh cerita sedikit Mas, latar belakang Mas Budi itu apa sih Mas? Misalnya Mas Budi Apa tuh? selain seorang kolektor jersey, Mas Budi Prastio itu seorang sehari-hari kegiatannya seperti apa Mas? Kalau saya sehari-hari kerja biasa, kerja ya PNS pegawai negeri ya. Jadi emang kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 gitu-gitu Oke. sih. Kerja cuman itu sih mungkin. Hobi Kalau bola juga seharian atau gimana Mas? kalau main bola cuman ya buat main-main aja. Kalau dulu pas kecil emang sempet di sekolah sepak bola gitu, tapi nggak sampai lanjut sih. Oh, oke. Cuman pas SMP aja. Sampai SMP. Sampai Itu berarti SMP. di daerah mana Mas Di dulu? Jogja. Oh, di Jogja. Karena saya gede di Jogja. Di Jakarta cuman numpang lahir, habis itu di Jogja, full di Jogja. Sampai kuliah. Sampai kuliahnya di Semarang, kalau kerja udah di Palembang, udah sempat di Palembang juga. Jadi terakhir di sini di Jakarta Pusat. Unik nih, memang ada sih teman-teman PNS lain juga ya menikmati dan mengkoleksi jersey gitu. Mhm. Nah, kalau Mas Budi sendiri awal mula akhirnya kepikiran atau enggak mungkin tertarik untuk mengkoleksi jersey itu momen apa sih Mas yang membuat Mas Budi tertarik? Kalau mengoleksi jersey sebenarnya tertariknya udah dari akhir pas mulai dapat penghasilan sendiri ya. Kalau tadinya kan Oke. mungkin ya beli-beli jersey yang istilahnya yang Thailand gitu-gitu kan. Oke. Tapi ketika udah punya penghasilan sendiri terus lihat ada teman-teman yang gabung di Jersey Forum ya. Jersey Forum kan waktu itu emang yang paling besar Besar. untuk komunitas yang emang koleksi jersey original. Nah, dari situ mulai tertarik tuh, awalnya tertarik sama Arsenal, emang karena dari kecil suka Arsenal. Wah, lagi Bak seneng dong sekarang Mas. ya. Bahkan bahkan pas SMA itu kan udah mulai tumbuh apa, kayak Jenggot. jenggot gitu. Nah, waktu itu kan lagi rame-ramenya Robert Pires ya, Pires akhirnya bener saya di saya sini. giniin nih, jenggot saya tuh. Nah, Oh, itu sempet pantas tuh dong kalau begini masih Pires nih. nah, itu zaman-zaman itu dan akhirnya koleksi Arsenal dari 2007-an itu 2006-2007 itu koleksi Arsenal tuh. Mulai koleksi Arsenal terus pas 2010 itu baru pas 2010 ada momen Oh. teman salah satu foundernya Jersey Forum, Mas Andika Haradi yang juga sekarang kayak jurnalis ya, dia lebih ke kayak produser acara gitu di Trans 7 ya. Dia tuh bikin acara semacam lelang gitu. Jadi lelang untuk ribut YD. Oh, Ribut WD Ya, yang ribut YD. mencetak Waktu itu gol SEA Games kita betul yang juara. SEA Games kita juara itu ya. Itu untuk almarhum Ribut Wahidi waktu itu dia bikin semacam charity tapi isinya jersey-jersey timnas di situ. Nah, disitulah pertama kali saya akhirnya ikut dan dapat jersey timnas di momen itu dan pas ketika saat itu ternyata habis itu banyak tuh yang nawarin jersey timnas. Ini ternyata emang jersey timnas Indonesia tuh menarik dan saya mikir banyak teman-teman kita ngoleksi jersey tim luar tapi Hmm. kenapa nggak timnas kita, terus akhirnya ya udah saya alihkan dari yang tadinya Arsenal pindah Arsenal ke timnas. Tadinya mau jalan dua-duanya tapi emang ya nggak bisa Mas ya. lumayan Mas ya. Ya lumayan itu lumayan sangat-sangat lumayan. Nah, berarti jersey pertama didapat dari lelang Mas. Iya dari lelang. Boleh cerita nggak Mas? Lelangnya tadi jersey-nya Ribut WD prosesnya Mhm. gimana atau kalau boleh nominalnya akhirnya sampai dapat bidnya berapa tuh Mas? Waktu itu Hmm. dia posisi di kayak Twitter gitu, karena ada waktu itu kan emang lagi zamannya Twitter ya, Iya. Instagram belum seramai sekarang. Hmm. Jadi waktu itu emang adanya cuma di Twitter sama Facebook.
Ya. Jadi emang komunitas jersey itu rata-rata dulu kalau nggak Twitter, Facebook, Kaskus tuh, cuma 3 Oh iya itu tuh. benar, Nah Kaskus masih nah ada itu tuh. waktu itu di Twitter dan sekitar masih 700-an, nggak nyampe 1,5 sih waktu itu masih. Match Worn itu. Heeh, waktu itu match one, Oh udah iya. match one tuh waktu Yang itu. dipakai waktu final SEA Enggak, Games bukan bukan? bukan, jersey lain jersey lain. Oh, Jersey lain. oke. Nah, terus akhirnya pas nggak lama setelah itu di Facebook ada yang nawarin jersey-nya BP di SEA Games, away-nya BP di SEA Games pertamanya Itu tahu dia. Mas karena Mas menang lelang itu akhirnya ditawarin atau Ya, seperti apa Mas? karena pernah itu terus akhirnya ditawarin di Oh, situ. oke. Akhirnya jersey itu kalau nggak salah waktu itu ditawarin masih 1 jutaan ya di tahun 2010. Waktu SEA Games 99 99. 99. Nah, kalau home-nya kan dipajang sama BP di Getas ya, di Ungaran, di rumahnya Oh dia. di Getas tuh. Ya, kalau yang away-nya itu waktu itu ada di Facebook. Waktu itu ada temen yang dari Gresik waktu itu Oh, nawarin. oke. Nah, pertanyaannya Mas, terus yang koleksi jersey Arsenalnya akhirnya Eh tersingkirkan dijual atau gimana tuh Mas? Akhirnya dijual, berangsur-angsur dijual. Jadi nggak langsung dijual, tapi momen beneran banyakan yang dijual itu di 2013 karena di 2013 tuh kayaknya, mungkin karena momen Arsenalnya lagi bapuk-bapuknya, terus banyak teman-teman lain yang di lain kota tuh kayak di Bandung, di Jakarta itu udah mulai ngejual-ngejual tuh. Akhirnya di situlah kayak, oh ya ini emang yang Arsenal dilepas, akhirnya dilepas-lepas tuh yang Tapi nggak ada Arsenal. yang sampai dibakar ya Mas ya? Kayak Bang Nggak Fuad tuh sampai. bakar jersey MU tuh Bang Ya Fu. nggak sampai sih kalau ngebakar. Cuma rata-rata emang dijual. Dijual untuk akhirnya mengakomodasi yang timnas ini. Oke. Ada ini nggak sih Mas perbedaan apa ya? Feel ketika ngoleksi jersey klub Hmm. yang difavoritin kayak Arsenal dan timnas kebanggaan. Ada perbedaan nggak sih? Kalau feel jelas beda ya, maksudnya kalau Arsenal kan kita, nggak bisa langsung ngelihat ya, kita cuman emang jersey itu sebatas kita ngelihat historinya, jadi kayak waktu itu kan sempat ngumpulin dari 85 ya. Jadi tuh emang bisa urut sih emang secara itu bisa urut, karena kalau Arsenal tuh, Oke. kita nyari di eBay atau misal di CFS gitu-gitu CFS masih banyak tuh. bisa. Arsenal itu lebih kayak yang penting ada dananya, lu bisa ngumpulin nih, urut nih. Punya yang gold nggak Mas? Yang Dreamcast kalau nggak salah sininya. Ada tuh. Itu keren banget Mas. Ada yang gold, Overmars gitu. ada yang gold Dreamcast, ada yang O2. Oh tuh ya juga ya. Ya, yang agak rare kan yang O2 itu kejual semua akhirnya. Dulu bisa ngurutin, tapi kalau timnas beda. Timnas walaupun kita punya ibaratnya uang banyak, cuman itu lebih susah nyarinya Oh, oke. dibanding jersey-jersey tim luar. Karena tim luar itu di CFS resortnya ada, di Vintage ada. Sementara kalau jersey timnas kita karena pemain timnas dulu aja nggak aware sama jersey-nya gitu Iya loh. langsung dikasih tetangganya, Ya Pak kasih RT-nya. tetangganya, kasih saudaranya kayak Ferry Sandria gitu, tiba-tiba dia lihat pas main bola bareng kita, dia lihat lagi jersey-nya, dia bilang, "Wah, kalau tahu ini jersey mahal dulu nggak gua kasih orang nih," gitu, Iya. kayak gitu. Jadi, lebih susah, bahkan dari tahun 2000 sampai sekarang saya nggak bisa ngurutin benar-benar urut, saya punya semua gitu, nggak bisa. Jadi pas pameran atau pas acara pun ada resort-resort yang akhirnya kita, eee, ke teman-teman lain juga yang ada di komunitas buat ngelengkapin itu gitu. Oke. Jadi lebih kayak gitu karena Lebih banyak cerita ya Mas ya? lebih banyak ceritanya dan lebih banyak sejarahnya karena waktu itu kan Indonesia emang satu pemain cuma dapat satu jersey. Oh ya. Nah, Zaman masih kita pakai aparel luar dan itu sih. satu jersey itu buat satu kejuaraan. Jadi misal ganti kejuaraan bisa jadi ganti desain, bisa jadi ganti aparelnya gitu. Oke, tadi kan Mas Budi cerita satu orang cuma dapat satu setel kemungkinan ya. Mhm, Bahkan mirisnya saya pernah tuh Mas ngeliat matchnya tim nasional wanita ya. mhm Ternyata mhm. pakai bekasnya tim nasional pria. Timnas ya Masih ada cowok bekas name atau setnya ya lagi. nepset cowok atau biasanya kebanyakan ya emang usia, Oh kelompok umur ya? iya kelompok umur karena ya itu kalau timnas wanita terus, timnas futsal atau satu lagi timnas sepak bola pantai ya, itu tuh emang gimana ya, secara kan aparel kan ngasih kebutuhan buat timnas itu PSSI kan ya? sebenarnya ada semacam kayak proyeksi untuk, Oh ya. misal 2 tahun ini nih kita butuh berapa jersey gitu gitu. Nah, entah di proyeksi itu emang mereka nggak kebagian atau mereka cuman kebagian dikit, atau yang jadi masalah nih stoknya ini nggak tahu lah kita kemana. Tapi ya itu selalu mereka itu jadi anak tiri, bahkan timnas futsal kan pernah pakai apa,
jersey training ya buat Piala Asia ya. Buat Piala Asia. Ya jersey training harus dikasih patch gitu, padahal itu jersey training tapi dipakein patch buat ikut ke Piala Asia. Itu kan sebenarnya kayak proyeksinya tuh gimana sih gitu. Soalnya kalau kita nyalahin aparelnya pasti akan ngejawab kita udah ngasih kebutuhan buat 2 tahun ini. Jadi masalah dia kurang atau enggak itu ya gimana kalian mengalokasikannya aja gitu. Iya. Kalau si aparelnya nggak bertanggung jawab sih atas itu. Jadi misal ada kurang di timnas cewek atau timnas futsal gitu ya, entah proyeksinya yang kurang akurat atau gimana, bisa jadi emang kurang akurat karena misal timnas cewek tidak diprediksi untuk bisa lolos ke Piala Asia misal. Tapi Ternyata lolos gitu. ternyata lolos. Nah, itu kan kita butuh jersey Betul. tambahan. Nah, itulah yang biasanya kayak gitu yang meleset. Iya, itu yang membuat jersey timnas susah dicari Mas ya dulu ya. Ya, itu Buat para kolektor. masih agak kesini. Kalau masih agak kesini masih gampang dicari sih Oh, sebenarnya. justru yang 90-an. Yang 90-an itu cuman dapat satu, soalnya emang benar-benar cuman satu pemain satu jersey dan itu dipakai berulang. Kalau yang sekarang ya maksudnya yang pas ada timnas cewek ini kan sebenarnya dari aparel tuh minimal ngasih 3 ya. Kalau dari keterangan waktu terakhir yang aparel Nike ya itu mereka ngasih 3 nih. Jadi buat pemain satu tuh haknya pemain, satu buat cadangan ketika match babak pertama babak kedua itu 2 baju, terus satu ini buat pemain entah nanti dia bawa pulang atau buat mungkin dia buat pengenang Koleksi atau gitu-gitu. gimana. Cuman ya pada akhirnya ada beberapa pemain yang ketika dia balik dari TC pun mereka nggak bawa apa-apa, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi entah kemana si jersinya itu ya kita nggak tahu, tiba-tiba nanti ada di mana gitu ya. Dan dulu emang nggak dijual bebas ya. Pas kayak pas zaman Nike aja kayaknya kita mau nyari agak susah tuh. Nike itu sebenarnya mereka nggak pernah jual player issue. Jadi misal ada player oke. issue keluar dari jalurnya, misal bisa dijual di luar, itu berarti bukan dari Nike-nya sendiri karena Nike emang jualan hanya replika. Oh, selama kita kontrak sama Nike nggak Cuman pernah jual replika. player issue. Nggak pernah. Oh, Bahkan oke. jersey kiper pun nggak pernah dijual di luar. Oh iya ya. Iya. Jadi kalau ada player issue, ada jersey kiper beredar di luar ya berarti emang bukan dari Nike-nya. Oh. Entah itu lepas dari mana, tapi yang jelas Saya tahu kayaknya dari mana. Nike tidak bertanggung jawab atas itu. Mereka hanya sebatas ngejual, ya udah yang gua jual di store ya replika, dan mereka ya itu makanya dulu tuh sebenarnya Match One sama enggak itu lebih kelihatan di situ karena yang dijual sama yang dipakai pemain tuh harusnya beda karena emang nggak dijual di luaran. Cuman kan kalau sekarang kayak Mills gitu kan mungkin nggak ada kode spesifik atau mungkin ciri khas khusus, jadi yang dijual sama dipakai kan akhirnya hampir sama. Ya tinggal nanti didandanin untuk jadi mirip gitu. Nah itu lebih agak susah nih, makanya lebih prefer emang koleksi jersey 90-an sih, karena ya itu misal satu turnamen eksklusif ya satu orang satu jersey kan, misal satu turnamen Tiger Cup 98 misal nih dipakai, selesai Tiger Cup nih jersey ini misal untuk event selanjutnya mau pakai jersey yang sama, itu biasanya dikletek. Ada yang dikletek patch-nya akhirnya dipakai lagi. Nah, ketika jersey itu misal pertamanya 30 nih utuh nih, 30 sekiper-kiper tuh 30. Terus tiba-tiba event selanjutnya nggak genep, misal cuman 29 atau 25. Nah, ini pasti akan ganti desain baru dan aparel baru karena waktu itu kita nggak ada kontrak resmi sama aparel. Sama aparel apapun ya? Ya, nggak ada kontrak resmi, jadi kita lebih ke kayak kita beli ke si pemegang hak jual di sini. Distributor di sini. Iya, distributor di sini yang ngejual originalnya. Terus dapat harga khusus gitu maksudnya. Dan nanti dandanin oleh pihak ketiga juga yang megang. Jadi kayak yang jahit namesetnya, ngasih patch logonya itu pihak ketiga. Jadi waktu itu lebih kayak ibaratnya tim SMA futsal gitu lah. Jadi kayak ganti-ganti. Jadi tiap turnamen tuh bisa ganti-ganti. Bahkan di 97 98 itu kan kita rentang hanya 2 tahun tapi desain jersey-nya bisa ada 7 dan itu aparelnya beda-beda. Oh, ini nih Mas yang ada di mana? Kita kayak punya gambar itu di tas saya sih ada tapi. Oh, itu tuh di belakangnya Fadli tadi tuh. Ya, nah, pernah kita pajang. Nah, itu Mas ya. Kalau itu udah mulai 2000-an udah mulai boleh kalau enggak Mas Budi boleh pegang Mas, sambil jelasin, izin Mas. Ini kan salah satu karya kerjasama antara KJTI, Cerita Jersey, Lokale sama Aska ya bikin ini kemarin. Oh, ini Aska yang gambar ya? Yang gambar Aska.
Nah, ini Ini salah satu tapi dari tahun 2000 ya Mas ya ya? tahun 2000, dari tahun 2000, tahun yang ya ini 2000, 2002, 2001, 2001 ya Mas ya? 2002 ini sampai sini nih Nike ini mereka tidak pernah mengakui bahwa ini desain dari mereka. Mas izin. Nah, di sini aja Mas. Jadi sih apa Nike itu nggak pernah mengakui desain Nike ini. Itu emang timwear mungkin Mas ya? Ya lebih ke teamwear. Jadi emang kalau ini teamwear yang mulai dari ini ya. Ini di store bisa dicari. Cuman logonya dikerjain sama pihak ketiga mulai dari yang 2001 ini. Cuman kalau 2000 ini itu emang bikinan dari yang memegang hak siar di sini, nggak hak jual di sini. Oke. Jadi mereka bikin sendiri jersinya, makanya pas di Piala Kemerdekaan itu mereka berani nih naruh logo Nike di sini. Tapi ketika di Tiger Cup internasional itu Internasional hilang. nggak berani ya? Logonya nggak ada, tapi adanya di tag belakang. Oke. Ini yang ini ya. Yang Bima Sakti itu ya. Mas ya? Ini yang sampai final. Oh iya, nggak ada 2000 logo final. Nike di Iya. dalamnya. Nah, boleh izin saya ini lagi Mas. Saya paling menarik yang ini justru Mas. Yang ketika kita pakai aparel lokal ya, aparel lokal. Ghazali Sport, ya. Ghazali Sport. Nah, ini Mas Budi ada cerita nggak Mas? Atau punya koleksinya jangan-jangan? Ada tapi di rumah. Kalau Ghazali ini kan sebenarnya mengakomodasi ketika kita nggak lagi make Nike, tapi kita belum sama Adidas waktu itu, emang nggak ada yang megang katanya. Jadi Pak Ghazali ini salah satu pengurus PSSI, akhirnya dia punya semacam aparel atau garment gitu. Dia bikin tuh buat 2004. Nah ini Banyak di ya Mas? 2004 ini dalam 1 tahun ini pra-Piala Dunia rata-rata. Kecuali ini dipakai di Piala Asia nih. Di Piala Asia yang ini pra-Piala Dunia itu semua Ghazali pakai desain yang beda-beda. Makanya pas satu pertandingan ganti lagi. Jadi pas pra-Piala Dunia 2006 itu kita hampir semua pertandingan beda desain jersinya. Ya. Dan ini sendiri pakai patch PSSI di depannya. Ya, dan ini yang dipakai di Piala Asia. Karena sebelahnya bendera ya. Ya, dan ini nggak ada Garudanya malah. Nggak ada Garuda sama sekali. Tapi ini dipakai di Piala Asia. Oke. Nah, ini dipakai di Piala Asia. Ya karena Ghazali itu sebenarnya secara kualitas nggak terlalu ini ya. Jadi waktu itu pernah ngobrol sama Mas Ponario Astaman dan beliau pakai itu Mas ya? Dia pakai Ghazali dan dia ngegolin sih di match, salah satu matchnya dia ngegolin. Itu dia bilang kalau ketika kita pakai itu tuh ya agak minder juga ketika musuhnya pakai aparel internasional gitu. Ya ada agak minder, tapi di sisi lain ya emang kebanggaan aparel lokal. Kalau mikir orang kan seperti kayak kita balik lagi ke aparel lokal sekarang, tapi kalau yang pas zaman itu aparel lokalnya itu seperti apa ya, kayak ya emang karena nggak ada yang mau sponsorin aja, jadi akhirnya dia masuk. Oh, ini waktu Piala Asia berarti Mas? Bukan? Ini dipakai di Piala Asia. Yang Ponario golin ke gawang Qatar dari luar kotak penalti? Ya benar. Oke. Ini yang Piala Asia, ini pra Piala Dunia semuanya. Sampai ini pra Piala Dunia. Baru di sini kontrak resmi ini di 2004. Sama Adidas. Ya, ini kayaknya kalau yang ini saya ingatnya kayak Mahyadi Panggabean pakai jersey ini ya. Sama Hamka gitu-gitu. Langsung Puma abis itu ya? Puma ini cuman setahun, bahkan nggak setahun deh, ini lebih ke satu turnamen doang di Asian Games. Karena waktu itu emang ada cerita apa, Mas? Langsung beli di sana ya, jadi bukan kita bawa karena seniornya sebenarnya nggak pakai ini. Oh, makanya saya nggak pernah ingat tuh ada jersey. Ya seniornya seperti itu kayaknya. 2006 ini pakai Nike, tapi Nike awal-awal yang masih dapat template yang ini nih. Jadi Nike mulai kontrak resmi sama timnas itu di 2006, 2007, tapi desain spesialnya di 2007. Pas kita jadi tuan rumah Piala Asia tuh. Ya, kalau 2006 itu masih dapat template sama teamwear aja. Iya, bahkan kita punya kode sayap khusus itu sih yang dari Nike yang ini kandang yang kita atau apa ya, gitu. Ini yang jargonnya ini kandang kita. Kalau yang 2008 jargonnya yang itu maju tak gentar ya. 2008. Ya 2007 momen apa ya, momen titik balik sepak bola Indonesia juga kayaknya. Iya, Piala Asia itu. Pas Piala Asia. Kita menang lawan Bahrain di pertandingan pertama tuh. Oke. Nah, ini kita singkirin lagi Mas, kita ini teman-teman, karya dari Jejak Garuda. Oke, Mas, dari selama perjalanan Mas Budi koleksi jersey, jersey mana Mas yang sekiranya paling susah dicari atau enggak menurut Mas Budi? Ini nih ceritanya paling berkesan buat Mas Budi. Ada. Kalau yang paling berkesan dan paling sebenarnya dicarinya
Bisa dibilang saya tahu itu yang megang dari awal. Jadi tapi pada akhirnya setelah sekian tahun akhirnya pindah ke saya, baru baru ke saya itu ada itu dan emang saya bukan suka ya, lebih ke kayak emang jersey itu ceritanya menurut saya salah satu cerita yang bisa dibilang nggak akan lekang dimakan waktu sih. Itu jersey away Tiger Cup 98. Jersey away. Jersey yang dipakai timnas ketika melawan Thailand yang sama-sama nggak mau menang. Oh, Jersey sepak bola gajah ya kalau bisa dibilang, kalau orang bilangnya sepak bola gajah. jerseynya Mursid Effendi, Mas. Bukan, saya kaptennya. Waktu itu Mas Bima kan kaptennya. Oh gitu, Nah, Mas. yang Oh iya, yang Mas. saya punya itu jersey Harusnya ada. jerseynya Mursid Effendi, Mas. Itu lebih lebih ini lagi. Cuman kalau jersey Mursid nggak tahu udah di mana ya. Tapi kalau itu saya Lebih punya dapetnya cerita ya, Mas, kalau Bima. jerseynya Mursid. Oh, waktu lagi Ya, Pias itu kita penentuan juara dan runner up grup ya? iya di grup di Hmm. grup. Kalau menurut Mas Bima yang punya jersey-nya itu karena waktu itu emang Vietnam lagi tangguh-tangguhnya, lagi jago-jagonya Mm-mm. sama Vietnam itu jadi tuan rumah. Cuman alasan itu agak sedikit apa ya? Ya nggak tahu ya. Kalau teman-teman apa sampai sekarang orang pasti memperdebatkan alasan itu karena posisinya yang juara pun akhirnya bukan Ke Vietnam kan, Vietnam. tapi yang juara kan Singapura. Hmm. Vietnam kalah sama Singapura dan kita menang juara 3 lawan Thailand waktu itu menang kita kan 98. Jadi kayak kita nggak pernah tahu akhirnya apa sih kenapa malam itu kayak gitu mainnya gitu-gitu. Tapi emang itu salah satu pertandingan yang Paling menyebalkan itu, Mas. ya bahkan ditonton pun komentatornya sampai ya seperti itu maksudnya kayak apa sih yang dilakukan mereka di lapangan gitu. Iya, iya, masalahnya gol bunuh dirinya kelihatan kelihatan banget, Mas. Bukan Ya dan bukan dan yang kayak nggak disengaja gitu. iya, dan bahkan kan pemain Thailand jadi back kita kan akhirnya karena mereka nggak mau gawangnya Indonesia kebobolan juga gitu. Betul. Nah, itu akhirnya Jadi dapat di mana, Mas, jersey-nya? di Bang Andika Haradi itu ya orang yang Oke. menginspirasi saya untuk ngebantu KJTI untuk koleksi jersey timnas dan pada akhirnya karena dia udah kayak udah jenuh ya mungkin ngoleksi jersey gitu akhirnya ke saya. Dikasih cuma-cuma, Mas. Ya ada story-nya lah. Ada story-nya. Ada kok di situ saya bawa juga jersey-nya. Oke. Ya kalau misalnya kan kadang-kadang orang berpikir jersey yang paling berharga buat dia ada yang dari ceritanya, ada yang Mm-mm. dari harganya, atau enggak dari hal-hal lain, Mas. Nah, kalau Mm-mm. dari tadi kan yang Mas barusan ceritakan terkait ceritanya, Mas ya. Waktu itu kita lawan Thailand. Kalau yang termahal, Mas, boleh tahu, Mas? Yang Ada istrinya termahal soalnya nih, ya takutnya ketahuan nih. ya Tapi ada yang termahal ya. Kalau diceritain kalau termahal itu lebih kayak charity ya, jadi kayak oh ya, waktu terakhir itu kan dihubungi Mas Bima Sakti untuk dia ada di Balikpapan ada kayak football tempat academy gitu yatim, ya. bukan 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 football academy sih, lebih kayak ponpres atau semacam Oh kayak iya. lembaga-lembaga gitu, terus kena musibah tuh waktu itu kebakaran atau apa gitu dan Mas Bima langsung nelpon ngedirect saya ada jersey nih 96, kira-kira gimana sih kita mau nyumbang ke situ Mas gitu, bisa bantu nggak KJTI karena posisinya eh dia nggak mau nih ngelepas jersey ini kemana-mana maksudnya liar gitu, tapi Mm. mereka mau jersey ini bisa dijaga gitu. Akhirnya waktu itu sama coach Bima ya udah dikasih gitu. Oh, jadi Ada ya jadi lebih ke charity sih, charity lebih jatuhnya, Mas ya. ya jadi yang termahal tuh malah karena ya itu karena buat charity itu. Kayaknya dari dengar ceritanya Mas Budi sama saya ngeliat koleksi di sini, kayaknya jersey-nya Coach Bima lumayan banyak ya, Mas ya. Ada beberapa sih, ada sekitar 4 lah kalau Bima. Kebanyakan Bima sama Kurniawan. Oh, Bima sama Kurniawan. Sama Emang Mas Mas Kurniawan. mengidolakan sosok Bima Sakti dan Kurniawan atau emang kebetulan aja, Mas? Kebetulan dapatnya itu aja sebenarnya. Ya, di sini ada 11 Bima Sakti. Kayaknya yang lain juga ada Bima Sakti juga, Mas ya. Berarti punya kedekatan khusus sama Coach Bima, jadi Coach Bima suka nawarin jersey-jersey koleksi beliau ke Iya, Mas Budi ya. dan Hmm. kadang misal kayak kemarin kan yang pas penggalangan dana itu sebenarnya kan ada beberapa jersey yang dia mau lepas. Hmm. Cuman kan nggak mungkin saya ambil semua dan emang posisinya kan ya budgetnya nggak mungkin sampai ke sana. Akhirnya waktu itu ada yang saya udah punya, itu saya tawarin ke Rian The The Massive. Massive. Itu karena kebetulan dia punya jersinya Widodo ya. Hmm. Jersey Widodo itu akhirnya di talk over sama Rian, tapi itu jersey dipegang sama Mas Bima Sakti, terus satu lagi sama temen yang di Sukabumi ya. Sukabumi itu ada Mas Irsan.
sama dia dipegang juga jersinya Mas Bima. Sekarang sih masih megang Mas Bima kayak jersey lamanya gitu. Kayaknya berarti Ada. emang masih disimpan untuk nanti kapan mau Mm-mm. dikeluarin gitu Mas ya. Ya. Oke. Nah, Mas kalau bicara tentang KJTI sendiri sejak kapan berdirinya Mas? Kalau KJTI kolektor jersey timnas Indonesia itu berdirinya di 18 Maret 2017. 2017, belum Ya, terlalu lama sebenarnya. ya belum terlalu lama. Oke. Bahkan di komunitas jersey kita sempat disebut kayak bayi ajaib karena 2017 itu Maret kita mulai apa? Mulai bikin dan mulai ada. Di Mei atau apa itu kita langsung diajakin event di Bandung waktu itu. Event apa tuh Mas? Jadi semacam football fair di Bandung gitu. Jadi kita dikasih stand sendiri di situ. Jadi untuk emang kayak ngeliatin jersey timnas tuh seperti apa, terus desain-desain jersey timnas tuh kayak gimana gitu. Jadi kita dikasih space sendiri untuk pertama kalinya di situ di Bandung itu. Oke. Nah, sekarang anggotanya berapa orang Mas? Ada apa member atau memang grup WhatsApp atau seperti apa Kalau tuh Mas? WhatsApp ada untuk biasanya untuk koordinasi atau untuk ngedata siapa-siapa sih yang megang match one di Indonesia ini buat jersey timnasnya gitu. Kalau yang grup WA yang buat mabol sama apa itu Kolektor. buat kolektor agak beda sih. Kalau yang emang buat teman-teman yang megang jersey itu mungkin ada sekitar 100 sampai 200, tapi kalau Oh, yang di luarnya itu yang buat main bola itu ya sekitar segitu juga 300-an lah. Tapi kalau followers di IG ya sekitar sekarang berapa? 12 ya, 12.000 ya. itu pernah ke-hack nggak sih IG-nya? Kayaknya. Pernah yang pertama dulu Yang pertama, makanya saya yang bilang kayak udah pernah follow KJTI, kok ada lagi KJTI gitu. ya, yang dulu yang KJTI yang pertama itu yang sempat ke-hack walaupun itu sebenarnya belum banyak sih followernya kalau bisa dibilang, cuman waktu itu udah bahkan yang kemarin pun sempat mau ke-hack pas saya mau Jumatan waktu itu. Saya mau Oh, Jumatan Jumatan, ke-hack. terus tiba-tiba lah kok nggak bisa dibuka, tapi ya udahlah, tapi Jumatan dulu, habis selesai Jumatan Pas baru Jumatan udah ke-hack. mikir tuh, ini gimana akun gitu Mas ya. Terus selesai Jumatan ya bisa di recovery sih, untung masih Ketolong nggak sih? iya masih ketolong. Nah, tadi Mas Budi cerita ada 100 sampai 200 orang yang kolektor jersey di Indonesia. Banyak juga berarti Mas ya? Banyak karena tadinya tuh nggak ada wadahnya ya, maksudnya tadinya tuh kita kan dari Jersey Forum kita berangkat ke pecinta jersey Liga Indonesia. Jadi Oke. banyak tuh yang emang Oh, liga. ya liga-liga Indonesia itu campuran, ada jersey timnas, ada jersey klub gitu, liga-liga Dunhill, Liga Kansas kayak gitu ada. Nah, tapi nggak ada nih yang beneran fokus ke timnas nih. Akhirnya kan di 2017 itu kita bikin untuk yang emang concern ke timnas, tapi untuk ngurutin jersinya itu kan nggak bisa cuman 1 orang atau 2 orang, tapi kita harus ngedata banyak orang. Jadi ada beberapa yang akhirnya posisinya ada di luar daerah, misal di Makassar, di Bali. Nah, itu yang kita data. Jadi kayak biar nanti ketika ada suatu momen, ada acara atau apa tuh kita bisa misal minjem atau sekedar untuk ayo Mas kita pameran bareng gitu-gitu Oh, oke. sih. Berarti dari 100 itu pasti megang setidaknya 1 jersey gitu. Ya, karena kalau dengan dari 100 itu ya pasti ya ada yang megang 1 jersey. Oke. Dan memang aturannya nggak boleh jersey KW ya Mas ya? Ya, makanya kan di kita juga ada semacam kampanye ya sih ya, kampanyenya sebenarnya mulai dari tahun lalu. Jadi kita 1 orang 1 jersey original timnas Indonesia. Sebenarnya kampanye itu mulai digaungkan ketika aparel lokal kita masuk kan, karena kita Betul. mikir aparel lokal ini pasti akan ngasih harga yang dia nggak akan lebih tinggi dari aparel internasional. Nah, itu dan itulah waktunya kita harusnya bisa ngedukung timnas, bahkan bisa ngedukung si aparel lokal ini untuk lebih berkembang gitu. Karena kalau kita bisa menghidupi aparel lokal kita, kemungkinan besar nanti akan banyak aparel lokal yang berlomba-lomba akhirnya untuk megang timnas kan kayak Betul. gitu. Karena dulu mungkin orang beli KW bukan karena nggak punya uang buat beli jersey orinya Mas. Nggak tahu juga belinya di mana dulu Mas. Ya, benar. Dulu kan susah banget nyari jersey original di mana gitu kan. Ya kayak waktu sama Nike mungkin di Nike store-nya belum tentu ada, entah habis, Ya, entah benar. gimana. Padahal kita mau punya jersey timnas gitu. Nah sekarang kan sudah dipegang sama aparel lokal, futsalnya sama lokal, bolanya juga sama lokal gitu. Semoga teman-teman masih banyak yang belum sadar bisa segera sadar nih Ya, untuk benar. ganti dari KW ke yang original. Bahkan mirisnya Mas, kemarin saya ngeliat beberapa broadcaster ya, official broadcaster AFF. Ya benar Itu Mas juga beberapa memperhatikan. kali. Iya. Masa official broadcaster AFF kita gimana sih nih teman-teman dari stasiun TV? Tit. Gitu.
Masih pakai KW, Mas. Iya, di beberapa video kayak apa yang ngumumin gitu-gitu, bahkan di sebuah acara yang reguler gitu kan Mhm. ada tuh yang, eee, pakai KW sampai saya nanya ke Fajar, "Ini KW apa asli sih?" Karena replikanya saya kan secara detail nggak terlalu, tapi sepengetahuan saya replikanya harusnya kerahnya kan, Hilang, ujungnya kecil kecil kan. bener, heeh. Ini Kak gede Mhm. gitu-gitu ya. Ya itu mungkin bisa terkendala trim produksinya, terkendala budget atau apa mungkin bisa. Cuman Atau sebenarnya kalau nggak punya pengetahuan, Mas. bisa nggak punya kepengetahuan, tapi sebenarnya kalau kayak gitu kan sebenarnya menghubungi pihak aparelnya, insya Allah sih aparelnya siap ngedukung. Support, Apalagi apalagi bener ini kan posisinya sebagai official broadcaster itu kan bener. berarti pasti aparelnya akan ngedukung lah. Maksudnya cuman beberapa helai kain pun pasti akan dikasih Iyalah, gitu buat dilihat itu. se-Indonesia, Mas. Iya Masa pakai makanya. KW, gimana sih Anda ini? Dari stasiun TV gitu. Saya takut disomasi, Mas, kalau nyebut stasiun TV-nya. Nah, itu, Mas. Nah, kalau dari berbicara tentang, koleksi-koleksinya Mas Budi kembali nih, yang Mas Budi paling suka, paling kayaknya sayang banget sama koleksi itu, yang mana tuh, Mas? Ada di belakang sini atau enggak, Mas? Hmm, Kalau yang paling disayang, paling disuka sebenarnya ya itu tadi yang Tiger itu mhm. ada tapi di tas sih, nggak di belakang sini. Kalau ya itu mungkin paling disuka sih itu, cuma kalau yang ikonik atau lebih apa, orang lebih seneng ngelihatnya tuh mungkin yang ini, yang jersey timnas yang kayak Madura itu loh. Oh, ya, Yang yang garis-garis garis-garis ini merah. ya, Nah, itu saya heeh. punya, Mas, tapi KW-nya. Jadi saya Nah pengen itu punya ada tuh. itu, nggak tahu beli di mana. Waktu itu kan mau nonton apa ya, mau nonton AFF. Kebetulan waktu itu nontonnya sampai ke Singapura, Mas, saya. Mhm Wah, mhm. nonton AFF Singapura seru nih, ah nggak punya jersey, cari jersey lah. Akhirnya beli jersey itu, ada name set-nya lagi Fahri Husaini kan. Woi, Iya, mikirnya keren tuh punya jersey. Ternyata KW, Mas. Malu saya kalau tahu itu, wah KW nih. Tapi nggak punya lagi, nggak tahu lagi mau beli yang ori di mana. Sebelum Mills berarti itu. Iya Itu. sebelum Mills, iya Nah, bener. itu juga keren, Mas. Punya, Mas, yang itu, Mas? Yang mana tuh? Yang tadi yang Ada itu punya. berarti SEA Games SEA Games 9 99 ya? 99. Mhm. Itu debutnya BP ya. Oh, BP ketemu BP debut. Kurniawan di situ ya? Ya, BP ketemu Kurniawan di situ. Oh, oke. Yang punyanya Matchone juga, Mas? Match One juga, tapi Dari kaptennya juga Mas Aji Santoso? Santoso ya, dari Oh. temen di fanbase kayak apa ya, bonek ya istilahnya, temen di Surabaya sih. Oh, ada namanya Mhm. Surabaya Jersey SJ ya, Surabaya Jersey SJC SJC ya? ya, iya. Surabaya Jersey Community. Nah, itu Pernah ada. tahu juga tuh saya, Mas. Nah, kalau sekarang dihitung nih, Mas, jumlah jersey timnas punya Mas Budi Prasetyo, total ada berapa, Mas? Kalau sekarang sekitar mungkin ada 80-an kali ya, 80 sampai 100. Itu jersey Ada. doang atau sama celana, sama Jersey jaket? jersey jersey aja. Jaket nggak ada, Mas? Jaket timnas, Piala Dunia 79 ya, Wow, itu ada. Dan itu ada teman juga sih, yang megang jersey timnas Piala Dunia U20 ya, yang 1979, Maradona ya? ya yang kita lawan Maradona, kita Maradona, lawan Maradona waktu itu yang ya? kita lawan Maradona itu ada. Lawan Maradona, dibantai itu kita tuh. Dibantai dibantai, di grup pun dibantai karena, kalau ngelihat history kenapa kita bisa lolos kan sebenarnya Mhm. itu lebih kayak hoki ya, jadi Giveaway giveaway. giveaway. Jadi emang, setelah kita ikut Piala Asia Mhm. U18, kita cuman sampai perempat final. Emang kita lolos dari grup dan kita masuk perempat final. Nah, tapi untuk masuk ke semifinalnya kita kan kalah tuh sama Korea Utara ya. Oh, iya, Cuman si Korea di-ban? Utaranya, enggak Oh, di-ban. bukan di-ban ya? Jadi yang finalnya kan akhirnya Korea Selatan melawan Korea Utara apa lawan Irak gitu. Jadi negara-negara Arab plus Korea Utara itu nggak mau main. Jadi Karena? karena waktu itu sponsornya kan masih Coca-Cola ya untuk Piala Dunia kelompok umur itu. Heeh. Sementara waktu itu, negara-negara Arab dan Amerika itu hubungannya nggak baik. Jadi ketika sponsornya itu Coca-Cola yang itu adalah brand Amerika, jadi mereka kayak nggak mau datang gitu. Jadi Oh, yang bersedia untuk datang itu akhirnya cuman Korea Selatan, dan setelah dirunut Arab Saudi, terus Bahrain, Kuwait itu nggak mau semua kan, akhirnya ya tersisa Indonesia. Jadi oh dari gitu 8 ceritanya? 8 tim yang masuk perempat final ini ya sisanya cuman Korea Selatan sama itu Indonesia. Jadi akhirnya Indonesia yang berangkat.
plus negara Asia satu lagi ya Jepang sebagai tuan rumah. Oh, dan kita Ya, dibantai 3 pertandingan, kebantai semua tuh Mas. ya kebantai semua. 7-0 sama Yugoslavia juga ya kalau Ya nggak salah. sama Yugoslavia 5-0 sama Polandia 6-0 kalau nggak salah. Oh, dan kosong Jadi semua. emang lumbung gol. Tapi kalau pemain-pemain yang ingat waktu itu kayak Om Banur gitu-gitu mereka Oh iya, Bambang merasa Nurdiansyah sangat bener. sangat apa ya? Sangat bangga lah bisa selapangan sama Maradona yang Maradona. akhirnya sampai sekarang kan dia akhirnya jadi legenda gitu. Mungkin siapa yang menyangka seorang Maradona yang waktu itu membawa Argentina juara di Piala Dunia U20 itu akan jadi legenda kan nggak ada yang tahu. Nggak Cuman tahu. akhirnya ketika mereka bisa selapangan kan kayak wah bangga nih bisa pernah selapangan sama Maradona Itu gitu. yang Mas punya apa jaketnya? Kalau saya jaketnya Dari kalau coach yang Bambang Nurdiansyah. bukan kalau saya jaketnya tapi bukan dari Coach Bambang, tapi kalau Oh, oke. yang teman saya punya itu dia jersey-nya. Oh, Jersey-nya. wah itu historik banget Mas. Kalau punya jersey Piala Dunia 1903 berapa? 38 yang kita ikut ya. Ya, Itu lebih bagus lagi tuh Mas. Ada nggak Mas? itu nggak tahu deh di mana itu. Wah itu kalau dapat keren banget tuh Mas ya. Nah, sekarang punya 80-an jersey Mas. Ada ini nggak sih Mas? Apa ya, suka duka merawatnya Mas? Misalnya sukanya setiap hari setiap minggu harus dicuci, atau enggak dukanya wah pernah nih kena rayap atau kayak gimana Mas? Kalau kena rayap sih pernah tapi nggak sampai bolong atau nggak sampai kenapa-napa ya, cuman sebatas rayapnya itu. Tapi kalau jersey yang lama ya, maksudnya yang medio sebelum ya 2004 lah, 2004 2007 lah, 2007 ke bawah tuh yang 90-an gitu-gitu lebih gampang ngerawatnya dibanding jersey sekarang. Karena apa Mas? Karena sekarang kan bahannya lebih apa ya, kayak name setnya polyflex gitu-gitu kan lebih gampang lengket ya, lebih gampang lengket, lebih Oh iya, gampang getas dibanding getas bener. kayak yang misal di belakang ini kan yang tahun 2000 itu yang name setnya masih kain Ya, ya. gitu-gitu. Nah itu lebih lebih gampang sih, maksudnya nggak perlu sampai dicuci berkali-kali atau tiap minggu dicuci gitu. Yang penting kan diangin-anginin, dan yang bagian mungkin akan ada rayap itu paling biasanya ya kayak pakai pembasmi rayap gitu-gitu sih. Dari 80 jerseyan itu Mas, sekitar 80, itu ada yang rutin dipakai nggak sih Mas? Atau emang gantung di lemari aja deh gitu? Kalau rutin dipakai jarang sih, mungkin kalau ada momen-momen kayak misal podcast atau misal kemarin pas rame-rame Citayam Fashion Week Oh iya, itu kemarin teman-teman KJTI pada. sempat turun bareng sama Jersey Forum, kita datang ke Oh itu keren Mas, situ, kita keren itu. ikut ke situ ya. Itu kayak kayak gitu aja sih momen-momen ya. Ada momen sih kalau yang jersey lama itu, tapi kalau buat main bola atau buat sekedar jalan tuh biasanya emang pakai jersey yang keluaran-keluaran baru tuh, misal kayak Biar aman. Mills, kayak Nike gitu-gitu, nggak jarang lah yang pakai yang lama. Oh jadi emang benar-benar pengen dibuat koleksi aja Mas ya. Mm-mm. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kemarin belum lama Mas Budi dan KJTI baru ngadain apa namanya? Istilahnya pameran Mm-mm. di Jogja ya Mas ya. Di Jogja ya. Nah, boleh cerita nggak Mas tentang pameran itu Mas? Ya pameran itu sebenarnya tadinya kita mau bikin di Jakarta. Kalau bikin di Jakarta sebenarnya itu sering ya, maksudnya kayak kita sering kolaborasi bareng sama federasi beberapa kali, dan Oh ya sering ada Mas. sempat ya ada sih beberapa kali, paling sekitar yang berhasil jadi itu 2 kali lah. Yang gagal. Itu pun kita jaga sendiri. Oh, Jadi kita menarik. cuma dikasih space, jaga di situ sendiri, kita yang bikin Hiasannya apa, sendiri. ya gitu-gitunya sendiri lah, apa bentuknya gitu. Nah, yang agak serius itu pernah agak serius, dia udah mereka udah bikin semacam layout macam-macam. Oh, nanti alurnya kayak gini, nanti kita masuk dari sejarah jersey tahun segini, nanti ke sini, terus nanti wah pokoknya udah ya beneran kayak serius. Ya. Yang di GBK. Ya, yang di Oh, GBK oke. itu beneran kayak serius, tapi tiba-tiba ketika besoknya hari Sabtu itu harusnya kita udah loading barang malamnya kan, itu gak dikabarin tuh. Dan di malamnya itu bahkan salah satu pesepak bola cewek kita, Zahra Musdalifah itu udah sempat nge-announcement di IG PSSI bahwa besok akan ada jersey exhibition. Itu yang si Aska menang lombanya bukan sih Mas? Iya. Ya, ya. Oh, bukan ya? Beda Udah lagi? itu udah kesini lagi malah. Sebelum itu malah. Jadi udah di announcement gitu-gitu. Nah, pas malamnya hampir tengah malam ya itu baru ngabarin kalau besok gak jadi. Dan teman kita sebenarnya udah tahu karena jam 9 itu udah ada teman yang kesana ngecek, Belum ada apa-apa. belum ada apa-apa ya, nggak mungkin lah kita kayak bikin lokasi pameran dalam semalam kayak bikin candi, itu kan nggak mungkin. Itu pertamanya. Dan tadinya kan kita selalu bikin itu
menyertai event ya. Jadi misal kayak ada event diskusi, terus sebelum kita berangkat ke Jogja pun itu kita bareng Nusa kayak semacam tempat makan gitu. Nah, dan mereka bikin konsep sebuah acara apa ya namanya? Barcode ya apa Apa tuh, Mas? acara blogcore. Oh, Blokor. Oke. Blogcore gitu. Jadi Heeh. di situ eh tapi jersinya itu cuman sebatas sebagai kayak pelengkap ya, makanya bukan bukan acara intinya gitu. Jadi pas ketika di Jogja itu berangkat dari kita lihat postingan Mas Galih. Oke. Mas Galih itu salah satu founder atau salah satu teman yang ada di IVA ya, kayak desainer-desainer football yang Indonesian Football biasa Artist ya? yang Heeh. biasa gambar-gambar gitulah Heeh. bareng sama Aska gitu-gitu dan nah Mas Galih itu bikin di situ semacam pameran mini buat dia sendiri, maksudnya Oh posisinya iya. dia dia bikin sendiri dan itu karya-karya dia sendiri. Terus pas lihat itu kita cuman iseng sebenarnya, wih mantap nih bisa mungkin kita bisa bikin di situ. Terus Hmm. kita nyolek beberapa teman yang ada di Jogja yang emang tadinya dari 2018 sebelum pandemi itu emang udah sempet kepikiran akan ke sana ya. Itu kita colek lagi terus mereka, "Ayo ayo ayo," gitu. Akhirnya kita bikin grup WhatsApp, terus kita, "Ayo mulai." Jadi kita pengennya itu KJTI bikin semacam mini museum karena kita Oh nganggapnya iya, kayak itu benar. kayak mini museum. Jadi emang fokusnya ke jersey. Jadi teman-teman datang itu ngelihat jersey baik secara desain, secara sejarah atau sekedar buat edukasi, sekedar buat ngelihat bahwa timnas Indonesia tuh pernah loh pakai jersey ini untuk event ini atau oh desainnya seperti ini gitu-gitu. Jadi emang fokusnya untuk jersey gitu, bukan bukan lagi untuk misalnya diskusi atau apa. Jadi jersey di sini bukan pelengkap, tapi jersey di sini sebagai misal kayak di Jepang atau di negara-negara lain gitu kan Mhm. emang udah ada semacam museum ini. Nah, di Jogja itu kita pengen bikin kayak memperkenalkan bahwa di Indonesia itu sebenarnya bisa loh kita bikin kayak semacam museum mini gitu untuk Oke. timnas kita sendiri karena kalau kita lihat di Jepang itu kan di stadion utamanya timnas Jepang itu kan dia ada museum museum sepak bola Jepang ya. Oke. Itu di sana ada jersey-jersey timnas Jepang. Keren-keren tuh pasti. Ya, terus ada jersey, tim-tim yang pernah melawan timnas Jepang, terus ada Oke. sepatunya, ada bolanya, ada mungkin piala-pialanya karena mereka pernah juara macam-macam lah. Mhm. Itu di situ bisa, jadi orang datang ke stadion itu nggak cuman melulu nonton bola, tapi Oh, bisa stadium tour ya? bisa semacam kayak bernostalgia dengan mungkin salah satu medianya jersey, dia bernostalgia tentang sejarahnya, tentang mungkin ada kenangan pahit atau kenangan suka dukanya di Mhm. situ. Jadi ya itu balik lagi jersey itu kan setiap jersey itu kalau menurut saya kan punya sejarah atau punya ceritanya Betul. masing-masing. Nah, itu yang pengen KJTI bawa di Jogja. Dan kenapa akhirnya kita memilih di Jogja selain emang tempatnya itu pas nih buat bikin kayak semacam museum mini walaupun nggak lama ya. Mhm. Tapi kita bisa nunjukin bahwa tanpa support federasi pun kita bisa bikin semacam ngebuka jalan, ini loh museum yang sebenarnya Indonesia bisa bikin gitu. Ya, Tapi kenapa nggak ada sampai ke sekarang nggak sana, ada. nggak ada ke sana. Akhirnya kita menginisiasi di Jogja karena kita merasa juga selain itu kan Jogja sebagai tempat dulu federasi kita memulai kan di Oh sana. iya, bener, Mhm, PSSI dimulai dari Jogja. PSSI dimulai di Jogja dan mungkin langkah kecil pertama KJTI untuk nanti jangka panjangnya mungkin bisa bikin museum mini Kayaknya secara ada museum PSSI nasional. di sana Mas ya? Ada. Tadinya kita mau pakai itu, cuman kalau pakai itu mungkin karena kita emang dana dari kita sendiri untuk kita sendiri, Mhm. jadi kalau di museum PSSI itu kan dia outdoor, jadi lebih banyak tempat outdoor-nya, jadi lebih Oke. butuh panel-panel gitu. Jadi akhirnya kita memilih nggak ke situ, tapi kita milihnya di tempat itu, tempat Mas Gali bikin pameran dan Pameran. di situ disupport, ya akhirnya kita membuka jalan KJTI ya lewat situ. Mungkin nanti ke depannya misalkan ada Piala Asia nanti bentar lagi ada Piala Dunia U20, 20. kita nggak berharap banyak sih apakah federasi atau yang berkepentingan nanti akan membuat itu di stadion utama Gelora Bung Karno atau gimana, cuman setidaknya mereka melihat bahwa, oh Indonesia tuh ada loh yang peduli dengan sejarah timnas Indonesia walaupun hanya sebatas
lewat Jersey. jersey gitu. Karena saya lihat Mas waktu tentang yang pameran di Jogja kemarin kan saya lihat dokumentasinya. Mm-mm. Itu coba bukan cuma masang jersey doang, bukan cuma majang jersey doang, tapi ada Mm. keterangan, ada cerita jersinya. Jadi orang yang datang ke Mm-mm. sana bisa baca ini jersinya siapa, dipakai di momen apa. Itu menarik banget Mas. Dan ketika tadi Mas Budi bilang tentang museum, kayaknya ada energi yang tertransfer gitu Mas dari Mas Budi. Wah, kayaknya emang Mas Budi kayaknya passionate banget, kayaknya punya cita-cita mau bikin museum jersey. Gitu ya Mas ya, kurang lebih. Ya seperti itu sih. Pengennya seperti itu. Itu akan dibuat dalam waktu dekat atau waktu Wah, panjang? kalau waktu dekat, nah kalau berdikari untuk saya sendiri, Hmm. misal untuk saya mencoba untuk ngebikin itu sendiri, kayaknya masih agak terlalu jauh. Tapi mungkin kalau mungkin ada pihak yang mungkin lebih harusnya bisa mengelola, ya harusnya bisa sih. Bisa bekerja Maksudnya sama ya Mas ya. bisa bekerja sama. Itu Mungkin bisa. federasi nih Mas ya. Ya bisa ke federasi, bisa ke Kemenpora, Oh atau iya, mungkin Kemenpora. Atau mungkin apa penikmat jersey yang lain gitu ya ya. penikmat jersey yang lain, karena sebenarnya sebelum World Cup pun kita kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman penggiat jersey di sini. Tadinya KJTI nggak mau muncul duluan, maksudnya kita nggak mau ngebuka jalan duluan. Tadinya kita maunya semua teman-teman yang jersey original. Jadi kan kita tujuannya tadinya kan World Cup. Ya. Jadi ketika World Cup itu ada semacam pameran jersey gitu. Tapi akhirnya kan nggak terlaksana, dan akhirnya mikir momennya ya AFF ya. Kalau AFF ya berarti KJTI harus memulai membuka jalannya sendiri. Jadi akhirnya di Jogja lah itu kita mulai buka jalan sendiri, karena ya emang mau nggak mau paling nggak kita punya portofolio, atau paling nggak kita punya kita pernah bikin loh bahwa itu tuh sebenarnya simple, nggak perlu terlalu mewah, tapi orang bisa datang ngelihat, oh ini ada historinya, oh ini ada ceritanya. Dan mungkin waktu itu ada juga mantan pemain datang kan ke pameran, dan dia merasa bahwa oh ini jersey yang sama yang pernah saya pakai gitu Oh, misal. Atau misal, Mas kok bisa dapat jersey ini, sementara jersey dia dulu katanya dikembalikan ke ya federasi. Kitman lah gitu, Oh bagaimana. iya. Itu padahal jersey yang saya pakai buat menciptakan sejarah untuk saya. Maksudnya dia menciptakan gol pertamanya untuk timnas. Itu salah satu pemain yang ada di Jogja itu pernah masuk timnas. Dia bikin gol satu-satunya untuk timnas Indonesia itu dengan jersey itu. Jersey itu udah hampir dia bawa pulang tuh. Tapi akhirnya sama Dikumpulin. Kitman minta dikumpulin. Dan setelah dikumpulin nggak balik lagi sama Ya dia. Allah. Padahal sebenarnya dia harusnya punya sesuatu untuk sebatas bukti lah. Selain Diceritakan bukti buat anak ke cucu ya anak Mas ya. cucu, benar-benar dia bilang gitu. Jadi tuh saya pun sekarang akhirnya kalau saya ngomong saya pernah nyiptain gol loh buat timnas, itu tuh saya nggak punya bukti otentik, itu sekedar cerita dari saya. Padahal kalau saya waktu itu tetap mempertahankan si jersey ini tetap di saya sih, harusnya saya punya cerita itu untuk anak cucu saya nantinya gitu. Jadi ada rasa menyesal, ada rasa kayak gondok juga kan. Sebenarnya kan itu ya itu tadi, karena sponsor kan biasanya satu jersey itu emang haknya pemain, cuman pada akhirnya ya kayak gitu. Jadi ya banyak-banyaklah cerita kayak gitu. Nah dulu mungkin kesadarannya belum terlalu tinggi juga dari pemain ya Mas ya, Mm-mm. bahwa jersey itu akan berharga untuk dia di kedepannya gitu Mas ya. Kalau dilihat dari koleksinya Mas Budi sekarang nih gitu, apakah seorang Mas Budi Frastio ini adalah orang dengan koleksi jersey timnas terbanyak di Indonesia atau ada yang lain Mas? Nggak tahu ya, saya nggak pernah mau bilang saya yang paling banyak. Mungkin nanti nggak tahu, tiba-tiba nanti ada yang lebih banyak daripada saya, cuman dia nggak pernah mau mengekspos dirinya, karena ada beberapa kolektor yang emang dia bukan nggak suka ya, dia lebih kayak pengen itu tuh buat dinikmati dia sendiri gitu. Maksudnya Oh, nggak pengen di luar, karena nanti kalau di luar terus dipajang gitu itu kan nanti dipegang-pegang orang atau apa gitu. Ada yang dia pengen menikmati itu sebagai pride-nya dia sendiri, dan mungkin dia takut kayak kalau dia ngebuka keluar itu kayak nanti gue dikira sombong apa gimana gitu, kayak gitu. Itu ada beberapa kolektor yang kayak gitu. Jadi saya nggak akan menasbihkan bahwa saya yang paling banyak, teman. Saya orang yang mencoba untuk narik teman-teman nih yang ya punya jersey benar. original atau punya jersey match worn bekas pemain lama
lama atau pemain-pemain yang mungkin dulu dia megang jersey-nya atau gimana itu saya dengan KJTI saya mau narik mereka nih. Hmm. Yuk kita nyusun bareng-bareng kalau emang puzzle sejarah jersey Sejarah timnas betul. itu bisa disusun. Nah, itu saya lebih ke situ sih. Jadi misal ya tadi yang jersey timnas Piala Dunia U79 itu kan saya sebenarnya nggak punya, tapi ada temen yang lain yang punya dan ya itu yang saya pengen bukan terbanyak tapi lebih yang menyemangatin teman-teman untuk ayo kita bisa ngurutin jersey timnas gitu aja sih, Karena Mas. kental ini Mas, apa ya, unsur edukasinya jadinya. Ya Kayak lebih ke sekarang situ. saya jadi banyak tercerahkan, oh ternyata jersey itu begini, pemain timnas itu begini, karena emang ada wujud fisiknya kita bisa lihat gitu Mhm. Mas. Nah, kalau boleh sharing juga Mas, dari 80-an jersey itu Mas, valuasinya berapa sih Mas? Kalau misalnya di-convert jadi apa ya, jadi barang lah. Apa seharga mobil? Apa seharga rumah gitu? Kira-kira gimana Mas? Ya tergantung sekarang sih Pernah karena ngitung nggak Mas? nggak pernah sampai ngitung itu, tapi kalau ingat harga belinya pasti ingat, tapi kalau harga sekarang jadi berapa Oh nggak iya, tahu, benar ya. ya. Karena yang jersey yang tadi saya bilang yang apa, BP saya dapat pertama kali itu kan, ya ini ada cerita lucunya sih. Nah, Jadi, gimana tuh Mas? jersey itu kan pertama kali tadinya nggak saya mau jual tuh, Mhm. jersey itu kan, tapi kebetulan saya punya double nih, saya punya punya BP sama punya Widodo. Oke, Dengan desain yang sama sama. Mhm. persis. Nah, waktu itu karena ya mungkin butuh uang untuk nutup yang lain dan ada yang masuk jersey yang lain dan kebutuhan ya gimana pun keluarga tetap yang utama kan. Jadi kita akhirnya yang salah satunya harus dilepas nih. Saya sebenarnya nih ke istri, ini Widodo apa BP nih yang kalau BP padahal itu istilahnya jersey pertama saya dapat, Mhm. tapi Widodo apa BP nih yang dijual dan istri bilang waktu itu karena BP waktu itu isunya kan sempat ya masalah, Oh, I see, itulah masalah keluarga gitu-gitu heeh. akhirnya ya udah BP-nya dilepas. Itu dari yang saya dapat 1,5 itu saya lepas 8 Wow, 8 kali lipat di ya? Hampir ya 6 kali hampir lipat lah. hampir 6 kali lipat. Hmm. Jadi bisa buat investasi juga sebenarnya Mas ya? Bisa bisa. Ya itu kalau jersey itu investasinya lebih kayak, ngelihat history misal kalau yang baru-baru kayak misal jersey Manchester City lah, mungkin kalau dia nggak juara atau dia nggak Argentina lah gampangnya Argentina Oh nih, iya, Argentina yang habis juara kemarin ya. mhm. Kalau kita belinya awal sebelum World Cup, apalagi pas kalah dari Arab Saudi lah, Oh iya, itu orang akan beli dengan harga lebih murah benar, dibanding ketika akhirnya dia juara, juara. itu jauh banget. Bahkan KW-nya kan sempat sampai 500.000 ya. Itu yang tadinya pas Argentina kalah sama Arab Saudi itu bahkan di Tanah Abang itu kemarin dengar cerita temen yang dia emang jualan di sana, jualan Mhm. KW gitu. Jadi tadinya itu Argentina 80.000 tuh. 80.000 pas pas kalah sama Arab, Arab Saudi itu 80.000 tuh. mhm. Tapi ketika Lolos fase grup naik gitu. bukan bukan fase grup lagi, pas juara itu KW-nya 300.000 pun nggak dilepas di Wow, Tanah Abang. itu Saking KW padahal Mas ya? KW padahal. Jadi ya itu, karena setiap jersey punya sejarah, punya ceritanya masing-masing, jadi cerita itu melekat. Jadi ketika jersey itu akhirnya membawa sebuah cerita manis atau mungkin bersejarah, itu harganya akan naik. Naik. Berarti belum ada valuasi nih Mas, dari Kalau koleksinya valuasi Mas Budi punya belum, kalau kita ngelihat sekarang dikalkulasi berapa berapa gitu gitu. nggak tahu. Udah bisa kebeli rumah jangan-jangan Mas? Saya kalau, banyak yang bilang kayak, "Wah, Mas Budi mah enak, apa, posisinya, budgetnya ada buat beli itu," gitu gitu gitu. Bukan masalah budget, mungkin budgetnya saya dulu juga sama Mhm. teman-teman sekarang, cuman saya mulainya duluan, Oke, ketika orang nggak aware jersey timnas itu harganya. Karena pertama kali saya 2010 itu beli tuh jersey timnas kan ada yang dimakan rayap macam-macam. Itu bahkan ada kolektor jersey yang dia ngoleksi jersey-jersey tim luar, itu bilang kalau jersey Indonesia tuh ngapain sih dikoleksi, kayak itu dimakan rayap gitu-gitu, nanti dijual 300.000 pun nggak ada yang beli gitu. Waktu itu oh, sampai seperti itu. Jadi di 2010 tuh orang untuk kayak jersey timnas Indonesia tuh ngapain sih dikoleksi gitu tuh banyak, yang skeptis kayak gitu. Tapi pada akhirnya apalagi setelah KJTI ada ini, pemain semakin aware, terus pemain lama-lama kayak Yeyen Tumena, kayak Firman, terus Bima Sakti itu merasa bahwa wah jersey gue
nggak bisa nih dijual kayak dulu, misal dulu cuman 3 juta, 1 juta, ini bisa nih sampai 25 juta Oh ya? gitu-gitu. Jadi kadang kayak gitu. Jadi Oh, akhirnya pemain pun sekarang tahu harga jersey. Jadi kalau saya ngoleksi jersey sekarang pun saya pasti nggak mampu. kalau Nggak, sekarang ya? ya kalau Oh, ngelihat oke. sekarang pun nggak mampu. Jadi karena saya mulainya duluan, jadi saya dapat harganya ya harga zaman dulu, bukan harga sekarang. Kalau harga sekarang wah nggak bisa, nggak Tapi kekejar itu mas. kalau kayak istri, keluarga didukung nggak sih mas hobinya mas? Kan ada tuh orang yang mungkin hobinya nggak didukung sama keluarga, akhirnya diam-diam. Kalau Mas Budi sendiri gimana mas? Kalau saya karena kebetulan dari masih pacaran ya sebelum nikah itu Oke. kan emang udah jersey timnasnya udah lumayan banyak ya waktu itu karena ya itu tadi Oh, udah harganya tahu ya. waktu itu masih Masih itu. terjangkau lah ya. Dan apalagi sekarang lihat bahwa itu bisa jadi investasi dan kadang yang dobelan Benar. itu yang kita punya dua terus akhirnya kita lepas itu pun dilepasnya pasti sama teman yang istilahnya Bisa kita ngerawat. tahu bisa bisa jaga dan nanti ketika dipinjam atau apa makanya di klausul pembelian itu biasanya saya Oh ada klausulnya. ya biasanya Oh kalau saya nanti minjem buat pameran atau apa itu bersedia. Nah itu jadi istri selama dapur masih bisa dibalance kan ya masih aman aman-aman sih, aja masih mas ya, aman. masih didukung ya mas ya. Ya. Oke, nah teman-teman sekalian di sini Mas Budi bawa digantung di belakang sama Adidas sih. Ada 5 jersey di belakang yang Mas Budi bawa nih. Boleh diceritakan ya mas? Singkat aja mas dari masing-masing jersey ceritanya apa atau mungkin tuh jersey kapan mas? Jadi ini saya bawa jersey jersey yang ada di belakang ini 5 itu Hmm. 5 jersey yang semuanya mewakili sejarah timnas di final. Jadi kita sampai ke AFF? final AFF Oh, kita baik final itu tuh Tiger Cup ataupun AFF. AFF. Kita 6 enam kali ya? enam kali. 6 kali Nah, final. kalau yang satu kan Mills ya, Mills ada tuh di Oh belakang. iya, ini satu nih Asnawi. Ya, itu Mills Hmm. itu kan dia yang terakhir 2020 ya. Kalau Hmm. ini final pertama nih yang Tiger Cup, masih Tiger Cup waktu itu tahun 2000 kita ngerasain final pertama timnas. Tapi uniknya jersey match won-nya itu nggak banyak yang megang di Indonesia Oke. untuk jersey ini. Makanya yang saya pegang itu bukan match won. Jadi ini jersey yang Oh. disiapkan untuk pemain Hmm. untuk dipakai karena waktu itu mungkin mikirnya karena kita ada Piala Asia jadi sebenarnya ini sisaan Piala Asia kalau bisa boleh Tapi di patch-nya tuh Piala Tiger mas. ya karena dipasangnya Oh Piala pasang. Tiger. Oh, oke. Yang ini nih yang aslinya dari Piala Asia. Jadi Oh. di kejuaraan Tiger Cup 2000 itu timnas lain nggak ada yang pakai ini. Hmm. Timnas Indonesia aja yang pakai ini karena ini sebenarnya sisaan dari Piala Asia. Jadi Agak jersey sedih ini tuh. kita kan Piala Asia main di Uzbekistan. Oh di spek. Jadi disiapin jersey lengan panjang ceritanya. Hmm. Cuman pada Oh iya akhirnya benar. nggak dipakai karena pemain merasa jersey ini apa namanya Berat. berat apalagi kalau kena keringat terus ditambah namesetnya masih kain jadi sama sekali nggak ada yang mau pakai jersey lengan panjang akhirnya jersey lengan panjangnya dibawa pulang. Oke. Nah jersey lengan panjang inilah yang kita yang akhirnya sampai ke saya Ini karena punya Coach Bima mas ya? ya ini Bima Sakti Ya. karena yang lengan pendeknya itu yang Hmm. dipakai di final itu rata-rata ditukar sama pemain Thailand. Oh buat di swap ya ditukar ya? Makanya Ya. yang sering orang lihat di Google atau nyari Tiger Cup 2000 juara itu pasti juaranya Indonesia karena pemain Thailand pakai pemain Indonesia semua, hampir semua pakai Oke. baju pemain Indonesia. Paling bisa dihitung jari yang nggak pakai jersey timnas Thailand. Indonesia. Indonesia oke. Iya. Karena tukeran itu ya. Ya karena tukeran. Nah yang kedua mas. Kalau yang ini Coba. Oh dari segi bahan beda ya mas ya? ya beda agak lebih bagus dan Oke. ini sempat ada yang dijual di store-nya tapi nggak pakai logo Garudanya. Ini final keduanya di tahun 2002. Jadi selang 2 tahun kita masuk final lagi. Musuhnya masih sama Thailand. Dan masih sama nasibnya kita kalah. Kalau ini match won Supriyono. Supriyono Supriyono. Salimin bukan Supriyono Prima ya. Kalau Supriyono Prima kan Oh. 98-an 98. ya dia. Oke. Kalau ini yang 2002. yang Supriyono yang Persikota ya. Oke. Ya, yang Persikota. Jadi ini sampai final. Away-nya ini yang dipakai kalau home-nya kan dipakai sampai di final ya, tapi kalau away-nya dipakai pas kita ngebantai Filipina 13-1. Oh iya, ingat saya Ya, 31. 2002 itu kita ngebantai Filipina dan
Menurut saya ya, jadi sepanjang timnas Indonesia main di Tiger atau AFF itu kalau gacor-gacor Awal di awal itu pasti nggak juara. emang belum pernah juara Mas. Iya maksudnya kita selalu digadang-gadang bakal juara. Juara juara Bahkan pas ujungnya. di final ini kita bisa ngimbangin Thailand loh. Untuk pertama kalinya kita bisa ngimbangin perlawanan Thailand dan harus sampai adu penalti kan. Oh, akhirnya kalah Sam- dari penalti ya itu. Ya kalahnya di adu penalti. Ini masih ini teamwork ya Mas ya? Apanya? Maksudnya jersey bukan jersey yang spesial didesain untuk Indonesia ya? Bukan, karena timwear ya? Nike mengakui mereka kontrak profesional resmi dengan timnas Indonesia itu di 2006. Oke. Jadi di jersey ini mereka belum Oke. masuk. Jadi ini emang beli di toko tapi logo Garuda Badge ininya Dipasang. dipasang pihak ketiga. Oke. Masih nomor 11 juga ternyata walaupun beda orang. Selanjutnya yang ketiga ini berarti waktu final 2004. 2004. Final Oh, Ponari. 2004 ya, Ponario Piala kapten. Asia juga nih Mas ya. Ini Tiger Cup juga. Tapi pas kita Piala Asia nggak pakai ini ya? Oh, pakai Oh, Gozali Piala tadi. Asia pakai Ghazali. Ghazali ya. Ini 2004, ini kontrak pertama timnas dengan aparel resmi. Dan untuk pertama kalinya ini dijual di store. Oke. Si Udah. replikanya. Ya nggak replika sih, player issue sama replika sama aja. Sama Dua aja. pakai double layer juga. Ini udah lebih keren sih Mas kalau ngeliat Ya. dari kasat matanya Mas ya. Ini salah satu desain sepanjang masa yang terbaik. Bisa dia gantian sama 2007, bisa terbaik kedua, bisa terbaik ketiga, biasanya gantian doang sama 2007. Ini lawan Thailand juga kita finalnya. Enggak, ini sama Singapura. Oh, Singapura. Kita kalah 2 leg langsung. Tapi kalau ingat jersey ini yang paling terkenang ini momen kita comeback di Malaysia di Bukit Jalil. Oh iya, Bukit Jalil. Malam-malam di Bukit Jalil ya. Malam-malam di Yang Bukit Jalil. kita udah kalah 1-0, terus Kurniawan masuk. Akhirnya kita balik menang 4-1. 5-1 4-1 ya? 4-1. 4-1 ya? 4-1. Padahal itu udah menit-menit mungkin nggak nyampe 30 menit akhir ya. Akhirnya kita bisa mengembalikan 4-1. Cuman sayangnya pas final 2 leg kalah dua-duanya sama Singapura. Singapura dengan era naturalisasi pertamanya. Oh iya. Ya itu kan zaman Anthony Dixon, terus Daniel Bennett. Fandi Ahmad masih main tuh? Fandi Ahmad udah nggak main. Udah nggak ya? Tapi ya itu yang naturalisasi awal-awal tuh siapa yang backnya Persija, Baihaki Kaizan. Nah, dengan pemain-pemain Anthony Dixon terus yang sempat main di Persija itu Abu Kasmir ya. Abu Kasmir dulu. Nah, ya itulah kita kalah dengan pemain naturalisasi. Jadi kayak lawan klub ya Mas. Ya. Nah, Singapura juga udah belum pernah juara lagi sampai sekarang ya. Tapi dia masih peringkat kedua sebagai juara terbanyak untuk Tiger di bawahnya Thailand. Nah. Singapura udah masuk final juara. Kalau Indonesia tiap masuk final kalah. Itu perbedaannya Indonesia sama Singapura. Nah, yang satunya ini nih yang mungkin teman-teman masih ingat dan ini kayak ikonik banget nih. Ini 2000 berapa? 11. 2010. 10. Ini jersey dengan desain paling bagus ini sepanjang masa. Kalau bisa dibilang sepanjang masa. Karena kita pernah bikin semacam polling gitu. Rata-rata ini masuk peringkat 1. Jersey paling bagus yang pernah dimiliki timnas. Jersey yang story-nya agak sedikit nyeleneh di awal launching. Karena prototipe pertama yang dibikin itu di sininya kosong nih. Jadi prototipe yang masuk ke federasi itu gak ada gambar Garudanya. Lambang 5 silanya ini nggak ada, tapi ada nomor 20 sini, BP. Oke. Nomornya BP di tengah. Karena di 2010 itu hampir semua negara yang disponsori sama Nike, namesetnya ada di tengah. Kroasia, Belanda, Australia itu rata-rata di tengah. Nah, Indonesia pas pertama dimajuin ke federasi itu di sini hilang, kosong. Saya bawa sih yang kosong. Terus dikasih nomor nameset pemain di sini. Tapi ya jelas langsung ditolak sama federasi sama Kemenpora bahwa gantiban logo Garuda. Iya, logo Garuda itu nggak bisa diotak-atik. Jadi akhirnya dengan terpaksa dengan nameset dadakan, Nike bikin nameset di bagian tapi jadi keren sini, di bagian sini. Dan kan banyak yang bilang, oh ini namesetnya sampai kena ke kerah. Iya, kena ke kerah. Karena emang nameset ini dadakan benar-benar yang ada di Nike waktu itu. Jadi posisinya mereka nggak bikin nameset baru. Mereka baru benar-benar bikin nameset yang khusus untuk timnas itu di SEA Games
SEA Games setelahnya 2011. Itu kita masuk final juga, kita kalah sama Malaysia juga di SEA Games 2011. Nah, itu name setnya udah beda dan di pra Piala Dunianya pun name setnya udah lebih kurus. Lebih bagus lah, maksudnya Ya, mereka nggak sampai ini. nggak sampai kena kekerah. Tapi emang paling termasuk yang paling gampang diinget jersey timnas yang ini sih Mas. Iya. Dan ini di match one-nya BP. Match one BP dipakai pas lawan Thailand. Pas final. Pas semifinal. Pas kita nyingkirin Thailand di grup. Oh, di grup. Jadi Malaysia itu sebenarnya kalau kita nggak ngalahin Thailand di grup, mereka nggak akan lolos waktu itu. Oh, oke. Jadi pertandingan terakhir kita lawan Thailand. Thailand hanya butuh hasil seri untuk lolos, tapi malah kita kalahin karena kita mikir lebih baik Malaysia yang lolos karena pada waktu itu di grup kan kita bisa ngebantai Malaysia 5-1. Ternyata di final kita yang dibantai. Ini yang Irfan Bahdim pertama naturalisasi bukan sih? Iya. Yang Irfan Bahdim pakai joget-joget pas menang 5-1 lawan Malaysia. Ya itu momen Irfan Bahdim lagi jadi pujaan Irfan Bahdim sama Gonzales ya. Betul namanya. Sama Gonzales dan ya 2010 itu bisa dibilang yang paling dekat lah kita sama juara harusnya. Cuma akhirnya nggak juara lagi di 2010 dengan banyak kontroversi baik di jersey-nya, di lapangannya itu paling banyak ceritanya emang 2010. Tahun ini Mas insya Allah juara lah. Ya karena kalau menurut saya tahun ini kalau Vietnam bisa bilang wah kita kalah sama Vietnam nih di mana-mana di setiap kompetisi. Tapi tunggu dulu, di AFF sama Tiger kita nggak pernah kalah di semifinal. Di semifinal lawan Vietnam kita nggak pernah kalah. 2016 kita menang dua-duanya. Makanya kalau sekarang lawan Vietnam, kalau di AFF saya agak lebih optimis sih dibanding kita lawan Thailand. Apalagi Mas Budi bilang nih tadi kalau misalnya di awal-awal main bagus biasanya nggak juara. Nah, awal-awal kita main jelek terus nih Mas. Nah itu biarin aja nih, nggak apa main jelek dulu. Bisa jadi kita bisa jadi juara. Nah selanjutnya Mas yang kelima nih. Kalau ini jersey ini final tahun 2016. Ini jersey dengan durasi paling lama. Maksudnya? Oh, oke, dipakai paling lama. Dipakai hampir 4 tahun. Oke. Jadi ceritanya banyak. 2014 kita pakai desain ini pertama kali muncul di 2014. Pas akhirnya kita di-ban. Oh iya. Waktu itu kita di-ban, kita sempat setahun apa setahun setengah kita tanpa sepak bola Indonesia. Kita di-ban karena alasannya pemerintah masuk atau intervensi ke federasi, akhirnya kita di-ban. Nah, waktu itu sebenarnya Nike mengajukan prototipe baru, desain baru. Cuman waktu itu ketua yang waktu itu Pak Edi ya, kalau nggak salah. Dia merasa bahwa ya kayaknya nggak perlu desain baru karena dari segi Nike udah banyak kerugian lah dengan di-ban itu, dengan hampir satu tahun setengah mereka tanpa penjualan. Itu dirasa kalau kita minta desain baru agak nggak inilah, walaupun prototipenya udah naik tapi akhirnya desain baru itu nggak di ACC. Kita masih tetap pakai desain yang sama, bahkan kalau nggak salah ketika kita di-ban jersey ini sempat replikanya di harga 150. Wow. Bahkan di Sevel itu beli jersey ini 150 masih dapat minum. Di Sevel? Di Sevel waktu itu. Oh, nggak tahu, saya tahu. Itu beli dulu. Di 2000 yang pas kita di-ban itu. 14-15 kayaknya deh. Ya, terus akhirnya kita pakai desain yang sama, cuman yang jadi bagus ketika name setnya ini kita beda name setnya dibanding yang tahun sebelumnya. Ini kita pakai vendor Tangerang gitu sih. Ya, Riors, pakai Super Riors. Boleh sebut ya. Itu bukan rahasia sih. Bukan rahasia umum, itu emang beli di Riors pun bisa dibeli. Aku pikir nggak boleh kasih tahu, karena saya bilangin Tangerang. Dan di Riors ini jadi name set terbaik lah. Kalau tadi 2010 jersey terbaik, kalau Riors ini jadi name set terbaik timnas. Ini match one bukan Mas? Sampai sekarang match one ini Hansamu. Padahal kalau yang lebih berkeren lagi match one-nya Abduh Mas. Di kartu merah dong. Yang kartu merah. Ini Hansamu dia ngegolin di leg pertama ya. Oh dia ngegolin. Rizky Pora sama Hansamu. 2-1 kita menang, tapi lagi-lagi pas main di Thailand kita kalah 2-0. Gara-gara ini juga lebih dekat Mas, momen dekat dengan juara juga nih. Ini momen dekat juga dan spiritnya dekat juga. Cuman waktu itu Malaysia emang dengan Canatipnya lagi jago-jagonya. Awal-awal Canatip masuk kan. Backnya siapa? Siro Catong juga. Ya, Teraton.
Ini dulu mainnya di Pakansari ingat saya Mas. Ya, Karena GBK Pakansari lagi direnovasi. direnovasi ya. Nah, saya nonton hampir semua pertandingannya dulu nih ketika di Pakansari ini. Ya becek-becekan kita di Pakansari Iya, ya itu kan. baru ini Mas, baru dibuka kalau nggak salah Pakansari. Ya, dan parkirnya harus jauh. Jauh, benar. Karena nggak bisa deket stadion waktu itu, benar. Saya juga nonton waktu itu ke sana ya itu harus jalan jauh karena emang Sampai final punya Optimis. Ya, di Thailand di ya. Thailandnya kalah. 2-0. Udah kalah karena kartu merah bola ya kan. Ya oke. Itulah tadi 5 jersey yang Mas bawa. Yang ini punya juga dong Mas tentu. Ada. Match one-nya ada Di juga, bawah Mas? juga ada match one, tapi punya temen. Oh, oke. Tapi ada di situ ada juga Nama match siapa one. Mas? Yang dipakai sama siapa? Igbo Nevo. Iqbal Nevo. Oh, Iya. iya kemarin ikut Iqbal Nevo. Iya, ya? Igbo Nevo Papa Victor. ikut walaupun dia nggak main banyak ya. Nggak Dia main cuma banyak. main lawan Kamboja Palawas gitu sekali, dan itu pun gantiin Ryuji Utomo Utomo. cuma main 20 menit atau nggak nyampe kayaknya 20 menit. Itu Oke. Mas, itu sampai final juga di 2020 ya. tapi akhirnya gagal lagi. Gagal lagi. Tapi kalau itu gagalnya nggak terlalu nyesek ya karena Jadi match di leg pertama udah lumayan udah 4-0 ya. 4-0. Leg Ya pertama udah. udah 4-0, terus yang ya itu salah satu yang saya senang dari pelatih yang baru ini si Sintayong ini waktu itu kan skuad timnas jadi skuad termuda ya di AFF. Jadi rataan usianya umurnya. muda. Dulu saya awal-awal suka timnas kan itu zaman Kurniawan masuk ya. Kurniawan jadi wonderkid lah ibaratnya. Jadi menurut saya emang timnas yang bagus itu nggak patokannya harus lu senior harus umur segini, umur segitu. Nah, di Sintayong inilah kita mulai lagi timnas senior tuh bisa dari usia berapa aja. Lu nggak harus jadi usia di atas 25 dulu baru senior. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada pengkotak-kotakan tuh. Oh iya. Nah, kalau kita masih ke zaman sebelumnya pasti saya Marcelino, Egy gitu-gitu nggak akan masuk ke senior. Tapi dengan Sintayong ini regenerasi dan balik lagi ke pattern zaman dulu. Zaman dulu itu gimana Kurniawan yang waktu itu masih 19 tahun, 18 tahun dia bisa gabung sama senior-seniornya kayak Rocky Putirai, kayak misal seniornya kayak Fahri Husaini atau yang lebih senior lagi kayak Bambang Nurdiansah gitu-gitu. Itu bisa nyatu gitu. Ya itu timnas itu nggak sebatas senior tuh lu harus umurnya segini, tapi ketika kemampuan lu emang udah bisa ke senior ya lu bisa di senior. Itu yang salah satu yang bikin saya senang. Jadi kalau 2020 itu kita nggak juara, mungkin dengan sekuat muda itu sih masih wah nggak apa-apa lah, ini sekuat masih bisa berkembang. bener, gitu. masih ada Apalagi ya masanya lah. Mungkin tahun ini masanya mereka. Ya kita berdoa aja lah. Kalau saya setiap nonton timnas bukan nggak punya harapan, nggak mau berharap Mas. ya Menang takut syukur. sakit ya. Iya. Kalau enggak ya udahlah Iya, gitu. Yang penting nonton gitu kan. Oke, Mas, terakhir Mas, tentang harapan atau mungkin cita-cita yang belum tercapai dari seorang Mas Budi selaku kolektor jersey. Ada nggak Mas harapan atau mungkin yang sampai sekarang belum tercapai kira-kira Mas? Ya harapan terbesarnya ya itu membuat mini museum untuk timnas Indonesia, terus ngebantu teman-teman untuk istilahnya kalau zaman dulu ya awal-awal KJT itu kayak mengoriginalkan Indonesia, tapi bahasanya kurang inilah, lebih kayak yaitu campaign kita tetap satu orang satu jersey original timnas Indonesia, itu aja sih. Jadi kita bisa kayak Thailand, mungkin Thailand juga mulai ngebangun kan museum sepak bolanya itu. Di samping itu mereka juga ketika kita datang ke stadion utamanya Thailand itu di luaran itu yang jualan udah kebanyakan jersey original. Nah itu kita pengen ekosistem di Indonesia tuh kayak gitu. Karena dengan nantinya dengan kita membeli yang original, daya belinya bagus, ketika kita misal entah aparel lokal atau aparel luar itu akan memberikan yang terbaik. Betul. Karena kita tahu Nike di akhir-akhirnya kan nggak terlalu memberikan yang terbaik ya istilahnya. Jadi benar-benar. Karena mungkin ambil contoh kayak misal di Cina ya, Cina itu kan dapat spesifikasi jersey terbaik, padahal secara kualitas tim mereka masih di bawah Korea Selatan. Bahkan Korea Selatan tuh kadang nggak dapat sebagus jersinya Cina untuk aparel Nike. Tapi kenapa bisa mereka dapat itu? Karena mereka daya belinya udah bagus. Industrinya jalan lah ya. Ya industrinya jalan, daya beli masyarakatnya bagus. Nah yang kita mau dorong tuh selain mewujudkan mimpi sebagai museum ini Indonesia, kita juga mau ngedorong untuk teman-teman ayolah kita beli yang original. Toh sekarang apalagi Mills sekarang udah ngeluarin yang terbaru tuh stadium version. Stadium version yang 199 kalau ya, stadium version itu udah cukup lah untuk
bersaing, apalagi nanti kalau nunggu diskonan tanggal kembar kah atau apa itu mungkin harganya akan lebih murah lagi. Jadi ya udah waktunya lah kita untuk ngebangun ya itu semangat untuk bisa membeli yang original. Apalagi untuk timnas kita kan, kita akan salah satu cara ngedukungnya selain kita datang ke stadion ya itu Beli merchandise menghidupi si aparel pemegang timnas kita gitu. Iya. Mau itu timnas futsal, timnas bola atau timnas basket atau apa ya, salah satu caranya yaitu membeli merchandise originalnya itu sih. Betul. Kayaknya kalau misalnya kita rajin nabung mah tercapai aja tuh Mas. Mungkin masih banyak yang bilang harganya mahal lah, susah dicari lah. Nggak mungkin kalau susah dicari. Sekarang Ya. udah di top score ada kan gitu Mas ya. Jadi teman-teman sekarang buat yang penikmat dan pencinta timnas Indonesia, udah saatnya harus beli jersey yang original ya Mas ya. Iya benar. Apalagi kalau kita lihat-lihat akhir-akhir ini kan banyak giveaway. Paling enggak dari giveaway itu Itu lah masih kita ngeselin. berharap ya kan. Orang pada mau caci maki di sosmed gitu, giliran giveaway ikutan. Nah, itu Ini dia. jersinya mahal, jersinya Iya, jelek, benar. bla 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 bla. Pas giveaway ikutan. Ya Gitu. itu. Itu salah satu cara sebenarnya. Ya, makanya kan saya suka baca komen-komen yang milih pemenang giveaway kadang-kadang saya Mas. Wah ini pernah komen jelek nih, gak usah kita pilih gitu. Buat teman-teman jangan komen jelek lagi biar menang giveaway gitu. Oke Mas Budi sampai di Siap. sini dulu. Makasih banyak Mas atas waktunya. Sama-sama, Mas. Semoga bisa terus mengedukasi teman-teman di Indonesia untuk mencintai timnasnya dengan cara yang baik dan benar dan bisa Siap. tercapai cita-citanya untuk punya mini museum jersey timnas Indonesia. Amin, Sukses amin. terus Siap. buat Mas Budi dan KJT-nya. Sampai di Siap. sini dulu Tops. Sampai jangan lupa follow Instagramnya Mas Budi juga. Nanti kita sertakan di sini dan Instagramnya KJTI juga. Dan selalu untuk follow Top Score dan cabang-cabang Top Score lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Top Score TV. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?